Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlan Antoni Lumenturuan, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Universitas Negeri Malang tahun 2020. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran secara luring untuk memenuhi uji kinerja Pendidikan Profesi Guru tahun 2020. Terima kasih. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dalam pembelajaran dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Tetap Bapak ingatkan kepada rekan sekalian untuk menjaga protokol kesehatannya, makanya kondisinya seperti ini. Ya, terima kasih kami sudah memakai masker dengan baik. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita alangkah baiknya berserah kepada Yang Maha Kuasa, Bapak mendekat. Siapa dari antara kalian yang bisa membawa kita dalam doa? Ya, silakan. Sini ya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus sudah kebaikan-Mu dan kebaikan kami Tuhan. Bila boleh di siang hari ini kami berkumpul di sekolah ini dengan keadaan sehat. Bapak, kami mau memulai pelajaran kami dan mau memberkati kami, memberkati guru kami juga supaya Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih kepada kami yang telah membawa kita dalam doa. Tetap bersyukur dalam setiap kegiatan kita harus berserah kepada Yang Maha Kuasa. Bapak absensi dulu ya dari pelajaran kita hari ini. Bernadetta Manurung, tidak hadir ya. David Munte tidak hadir juga. Dini, oke, terima kasih. Doni, terima kasih. Indah, terima kasih. Naomi, terima kasih. Yordania, terima kasih. Vincent, oke, terima kasih. Ya, bagi teman kita yang belum datang pada hari ini, Bapak harapkan kepada kalian kerjasamanya agar segera dikomunikasikan. Ya, mungkin informasi sama mereka apakah ada halangan karena jaringan atau apa penyebabnya ya. Semoga di pertemuan berikutnya mereka sudah bisa bergabung dengan kita. Ini kamu kopi, kemudian buka web browsing kamu, ya. Kemudian buka web browsing kamu, pastekan pada addressnya. Maka nanti kamu akan dibawa pada tampilan seperti ini, pretest. Ya, silakan diisikan nama dan kelas kamu. Ya, waktu Bapak berikan 10 menit. Silakan. Penilaian yang Bapak ambil pada saat ini itu ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Itu adalah bagaimana sikap kamu nanti selama pembelajaran ini, apakah kamu bisa memperhatikan diri atau tidak. Yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu yang tadi yang sudah kita lakukan pertama tadi. Ya, pengetahuan kamu, sejauh mana kamu bisa mengetahui materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian penilaian keterampilan, yaitu mempraktikkan nanti cara keterampilan kamu menggunakan komputer sesuai dengan contoh atau proyek yang Bapak berikan. Itu adalah 3 penilaian yang Bapak ambil pada hari ini. Ya, oke. Perhatikan di depan slide-nya. Ya, harapan Bapak fokus semua ke depan ya. Materi kita pada hari ini adalah gambar dan teks berbasis vektor. Ya. Seperti kita ketahui sebelumnya, gambar itu ada 2 tipe, yaitu berbasis bitmap dan berbasis vektor. Ya. Kalau berbasis bitmap itu mempengaruhi apa? Pixel, betul. Ya. Kalau vektor itu yang mempengaruhi garis atau sering disebut dengan curve. Ya. Jadi gambar itu
kalau dia pixel atau bitmap, maka sewaktu kita zoom, dia akan pecah. Makanya kadang kalau contohnya ada sebuah gambar foto kamu di kamera, kalau kamu maksimalkan sampai 100%, maka dia akan menempat seperti kotak-kotak. Itulah dikatakan pixel. Tetapi kalau vektor dia, sebesar apapun yang kita lakukan, semaksimal zoomnya, itu nggak akan pecah. Karena dia kumpulan dari beberapa garis, ya, dia nggak akan pecah. Ya. Di sini di judulnya gambar dan teks berbasis vektor. Kompetensi dasar untuk hari ini yang pertama 3.5 itu menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. 4.5 itu menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Ya. 3.5 itu adalah pengetahuannya, keterampilannya adalah menggabungkan gambar dan teks berbasis vektor. Ya. Indikator pencapaian kompetensi itu yang pertama untuk pengetahuannya yang bawa garis yang bapak blok ya, warna merah ya, menjelaskan fungsi fitur aplikasi pengelola gambar dan teks berbasis vektor. Nanti itu bapak jelaskan. Yang kedua, menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Nanti kita gabungkan. Kemudian keterampilannya mengintegrasikan fitur dalam mengolah gambar dan teks yang berbasis vektor. Kemudian menunjukkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Itu menjadi keterampilan kita nantinya. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menjelaskan fungsi fitur dari aplikasi pengelola gambar berbasis vektor. Yang kedua, menggabungkan gambar dan teks pada pengelola gambar berbasis vektor. Dan yang ketiga, menggunakan alat dan bahan serta perangkat lunak untuk menerapkan pengolahan gambar dan teks berbasis vektor. Serta yang keempat, menampilkan hasil penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Harapan Bapak, yang 4 ini kamu bisa akan miliki setelah selesai kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Ya. Ini materi yang pertama, gambar vektor seperti yang Bapak utarakan pertama tadi. Gambar vektor itu merupakan gambar yang dibuat dari unsur garis, ya, dan kurva yang sering disebut dengan vektor. Ya, kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini akan membentuk suatu objek atau gambar. Secara tidak langsung, sebelum ada komputer, kita itu seringkali menggambar itu menggunakan secara vektor. Itu mungkin waktu kamu masih taman kanak-kanak, disuruh gurunya beli buku gambar, ya kan, pakai pensil, contohnya gambar buah-buahan, ya kan, itu garis-garis kan. Nah, itulah termasuk vektor, ya. Atau contohnya ada di antara kami di sini yang punya bakat desain menggambar, yang sering suka menulis atau menggambar-gambar di buku, itu termasuk vektor, ya, itu termasuk vektor, ya. Nah, jadi materi yang kita pelajari, ya, pada menggabungkan gambar dan teks, ya, menggabungkan objek dan teks berbasis vektornya, di sini menggunakan fungsi where, trim, simply, dan ada satu lagi intersect, ya, intersect. Ada satu lagi intersect. Jadi ada 4. Apa tadi? Where, trim, simply, dan intersect. Ya, oke, kita bahas satu. Where, ya, siapa yang tahu artinya daripada where ini? Ayo, coba pindah. Apa arti dari where? Well adalah menggabungkan dua objek menjadi satu objek. Oke, menggabungkan dua objek menjadi satu. Nampak dari simbol dan contohnya, ya kan? Nampak dari simbol dan contohnya. Contoh seperti ini. Ada lingkaran, kemudian objek kedua ada segitiga. Kalau kita gunakan fungsi well, maka yang terjadi nanti adalah akan berbentuk kurang lebih seperti ini. Ya, ini yang berbenturan akan gabung.
Ya, itulah fungsi daripada where. Yang kedua, fungsi trim. Siapa yang bisa menjelaskan fungsi trim? Oke, Naomi. Untuk memotongkan objek. Hah? Untuk memotongkan objek apa? Untuk memotong Objek nama. objek. Ya, trim. Memotong objek. Perhatikan gambar ini. Ada dua objek. Objek pertama warna kuning yang menimpa warna merah. Maka setelah dilakukan trim, yang terjadi apa? Objek pertama terpotong sesuai dengan objek kedua yang menimpa. Sampai sebatas mana dia? Itulah fungsi trim. Ya. Oke, yang berikutnya fungsi simply. Ini apa arti fungsi simply? Simply. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, perhatikan gambarnya, simbolnya di sini. Apa fungsi daripada simply? Coba dia mati. Siapa yang bisa menjelaskan? Perhatikan juga contohnya. Ayo. Bisa? Siapa yang bisa? Perhatikan gambarnya. Gak apa-apa salah, gak apa-apa. Namanya belajar, gak harus benar terus. Siapa yang bisa? Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Fungsi daripada simply. Ada yang mau mencoba? Fungsi dari simply? Yang bisa menjelaskan? Dini, bisa Dini? Coba. Gak apa-apa. Bilang aja apa yang kamu tahu, biar Bapak bisa memperbaikinya. Lihat, amati simbolnya. Apa fungsi daripada simply? Ada yang bisa? Gak ada? Indah, bisa Indah? Lupa. Fungsi simply. Menurut saya fungsi simply hampir sama dengan fungsi trim, yaitu memotong tanpa mengubah kedua objek. Fungsi simply itu contoh seperti ini. Ada kotak. Ini objek pertama. Kemudian ada segitiga, objek kedua. Ya kan? Kemudian ada lingkaran, objek ketiga. Maka kalau kita katakan fungsi simply, objek pertama itu akan menjadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, ini objek pertama. Objek kedua akan berbentuk ini objek kedua. Objek ketiga lingkaran. Kenapa objek ketiga tetap? Karena objek ketiga tidak ada yang menimpa. Objek pertama kenapa bentuk seperti ini? Dia 2 kali timpa. Ditimpa oleh objek kedua dan ditimpa oleh objek ketiga. Objek kedua yang menimpa cuma satu, yaitu objek ketiga. Paham ya? Paham ya? Oke, itu fungsi daripada simply. Intersearch. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan fungsi intersearch? Perhatikan simbolnya, fungsi intersearch. Lihat contohnya. Indah lagi. Yang lain dong. Siapa? Hah? Doni bisa Doni? Enggak. Siapa yang bisa? Selain si Indah. Yang lain lah. Hah? Bisa? Doni?
Untuk memotong setengah lingkaran. Untuk memotong setengah lingkaran. Karena kamu lihat gambar di sini ya. Oke. Fungsi dari intersect. Oke, sebelum Bapak lanjutkan. Coba indah apa fungsi dari intersect? Fungsi dari intersect adalah membuat objek baru dari dua buah objek. Iya, membuat objek baru tanpa mempengaruhi objek yang lama. Contoh di sini tadi, lingkaran dan kotak. Kalau kita buat arsirannya di sini, yang berbentuk dengan kotaknya adalah separuh gini ya. Inilah dia hasilnya, tanpa mempengaruhi lingkaran dan kotaknya. Itulah fungsi daripada intersect. Bisa dipahami? Bisa? Oke, kita praktikkan langsung. Buka CorelDRAW-nya. Buka CorelDRAW-nya. Ya. Kita praktikkan satu-satu. Perhatikan. Ya. Tadi penggunaan fungsi daripada where. Apa tadi fungsi daripada where? Menggabungkan dua buah objek atau lebih. Ya, contoh gini. Bapak buat objek pertama adalah lingkaran. Ini ya. Objek kedua juga perhatikan ke depan dulu. Objek kedua ada juga lingkaran seperti ini. Bapak mau tanya, bagaimana cara menduplikat objek di CorelDRAW? Apa shortcutnya? Ctrl D. Ctrl D. Betul. Ini Ctrl D. Ini contohnya ada dua buah objek, ya. Bisa juga Bapak tambahi. Atau ini 3 objek, bisa juga Bapak tambahi langsung sekaligus, ya. Ini, ya. Apa tadi shortcut sudah duplikat? Ctrl D. Ctrl D. Ya. Ini bisa kita rotate kembali. Ini. Ya. Ada berapa objek ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa kita gabungkan sekaligus. Kita blok. Kemudian akan muncul pada bar di atas pada menunya where. Kita klik. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Ya, ini hasilnya. Penggabungan daripada beberapa objek menjadi satu. Inilah fungsi daripada where. Ya kan? Ini fungsi dari where. Bisa dipahami? Oke. Yang kedua tadi fungsi apa? Trim. Yaitu fungsinya untuk memotong objek. Contoh, ada lingkaran. Ini objek pertama. Kemudian objek pemotongnya Bapak buat juga lingkaran. Ini. Ya, Bapak kasih warna biar nampak objek pertama dan objek kedua. Nah. Ya. Kalau contohnya kita potong ini, kita blok, muncul menu trim, kita klik, maka objek yang pertama tadi lah yang dipotong. Kan itu kan? Ini. Ya. Ini bukan semangka ya. Nih, itulah fungsi daripada trim. Sekarang fungsi daripada simply. Ya. Fungsi simply tadi apa? Memotong beberapa objek. Iya, memotong beberapa objek. Ya. Simply. Contoh. Ya. Tadi ada lingkaran. Ya. Kemudian ada poligon segitiga, 3 di sini Bapak buat. Kemudian objek ketiga Bapak buat kotak seperti ini. Kita perhatikan. Ini objek pertama Bapak kasih warna merah, objek kedua Bapak kasih warna kuning, dan objek ketiga warna biru. Maka apabila ini kita blok secara sekaligus,
Sewaktu kita pilih simply, maka yang terjadi adalah objek ketiga tetap, objek kedua terpotong, objek pertama juga terpotong. Inilah fungsi daripada simply, ya kan? Oke, ya, ini fungsi daripada simply. Kemudian fungsi berikutnya apa tadi? Intersect. Fungsinya apa? Fungsi intersect tadi Menghasilkan objek baru. membuat objek baru atau menghasilkan objek baru. Contoh, ada lingkaran juga. Oh, Bapak lebih suka pakai main lingkaran ya. Kemudian ada juga lingkaran juga di sini. Bapak mau mengambil yang ini ya, yang di atas. Penggabungan seperti kalau contohnya pernah kamu belajar matematika ada diagram Venn, ya kan? Berarti yang bersinggungan itu yang terakhir. Kalau di Corel itu yang bersinggungan seperti ini, itu kalau menggunakan fungsi intersect itu yang muncul. Contoh gini, Bapak buat ya nih, warna merah objek pertama, warna kuning objek kedua. Apabila Bapak belum gunakan intersect, maka objek kedua tetap, objek pertama tetap, tetapi ada objek baru. Ini adalah pertemuan atau persinggungan daripada dua objek tadi, ya, ada objek barunya, ya kan? Sampai di sini nak bisa dipahami nak? Bisa? Sekarang Bapak tugaskan kepada kamu, buka komputernya, buka Corel-nya, coba dipraktikkan dari 4 menu atau 4 materi yang kita pelajari tadi, yaitu ada well, interpret, simply, dan intersect. Ayo segera dilakukan. Ini bisa kamu lengkapi nak ya. Kamu mau lanjutkan sebagai apa ini? Bisa kamu lengkapi. Tetap dijaga kesehatan ya. Kalau batu-batu segera berobat. Ya, kalau batu segera berobat. Kemudian dijaga kesehatannya, jangan keluar malam atau terlambat tidur. Yuk, coba dipraktikkan dari yang materinya sebelum Bapak kasih tugas. Disesuaikan ya, sesuai dengan bentuknya ya. Sesuaikan rapi dibuat. Ya, bagus. Berarti kamu sudah paham dari materi yang Bapak jelaskan. Ya, coba kita contohkan seperti ini. Ini coba dipanggil di depan. Ayo, ini Bapak hapus ya. Ini Bapak hapus. Kemudian cara yang lain penggunaan fungsi yang tadi contohnya seperti ini. Perhatikan langkah-langkahnya. Contohnya Bapak buat objeknya kotak seperti ini. Ya kan? Kemudian ada kotak juga seperti ini, tetapi kotak ini Bapak miringkan. Ini misalnya, ya kan? Kemudian bagaimana caranya membuat objek ini
agar kita tidak merobeknya kembali, agar tidak kita kalau kita duplikat kan seperti ini, kan itu kan. Sementara Bapak mau ingin dia terbalik, ya kan? Itu ada namanya fungsi dari fungsi transformation, ada namanya scale and mirror. Ini, ya, fungsi dari objek, ya, transformation, scale and mirror. Nanti dia seperti ini. Pada scale and mirror, contohnya Bapak buat pada bentuk horizontal ke sebelah kiri, ya kan? Kemudian berapa yang Bapak copy? 1. Kalau contohnya Bapak apply, maka dia langsung seperti ini. Jadi kita tidak usah, kalau diduplikatkan dia objeknya sama, bentuknya sama kan, kan? Kalau kita gunakan fungsi seperti ini, kita tinggal lebih gampang dalam memutarnya, ya kan? Contohnya ini, penggunaan fungsi where, kan itu. Kemudian kita gunakan fungsi trim. Ini sebagai pemotong, ya kan? Nah, jadi kalau contohnya ini kita bisa tinggal gabung. Contohnya gambar ini tadi. Ini kita grup apa? Soal grup? Kontrol G. Iya, kontrol G. Kemudian kita bisa perkecil, kita bisa buat menjadi seolah-olah ini gambarnya ada di baju. Ini. Tuh, kalau seperti apa yang kita lakukan? Siapa yang tahu? Objeknya jadi ke belakang. Iya. Caranya? Kontrol back down. Kalau ada pada keywordnya kontrol back down, maka dia akan membuat ke belakang. Ini. Jadi kita tinggal buat aja. Ini objeknya, kemudian kita tambahin teksnya. Contohnya ini menjadi, contohnya here, gitu ya. Itu tergantung pada kami lah apa namanya. Ya, ini hurufnya juga bisa kita atur dari sini. Hurufnya bagaimana yang mau kita buat. Nah, seperti ini dia. Inilah penggabungan antara objek dan teks. Objek terus atas dan oke. Nah, kemudian oke, benar ya. Baru posisinya 1 play. Nah, baru play. Nah, itu. Tambah P atas baru, ya, tambah P. Tugas kamu adalah ini. Ada 3 objek nih, ha. Ya kan? Ada 3 objek. Pasti tidak asing kan dengan gambar ini kan? Tidak asing kan? Ini logo Apple. Ayo, siapa yang menang? Ayo. Ya. Ini bukan berarti digigit orang ya, bukan ya? Ya. Oke. Kemudian ini logo apa? Android. Ini jelas Adidas. Ada 3 gambar. Siapa yang bisa menjelaskan di antara 3 ini cara
pengerjaannya? Itu dibuat dari dua objek lingkaran Oke. yang terus digabungkan dengan well. Lalu setelah pas seperti itu Pak, digabungkan dengan well, baru dibuat lagi satu objek lagi, yaitu objek lingkaran untuk memotong yang melengkung itu menggunakan trims. Trim. Kemudian Kemudian yang apa itu daun-daunnya itu gabungan dari dua objek lingkaran lalu dipotong lalu diaduk. menggunakan perintah. Menggunakan interses. Oke. Siapa yang berikutnya? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, coba Naomi, presentasikan. Pertama kan bulat. Oke, bulat. Kemudian, Terus keduanya peta di sini. oke. Disatukan dipakai fusi well. Fungsi Well. well. Untuk kepala ya? Iya, cuma kepalanya. Well atau trim? Trim. Fungsi trim. Oke, nggak apa-apa. Itu bagi temannya. Itu memotong kan? Fungsi trim. Kemudian itu tanduknya itu Pak. Tanduknya. Pertama kan dibentuk peta. Dia ada di sini Pak. Ya. Kemudian, Disatukan dengan fungsi well. well, oke, hasilnya. Oke, wow, tanduk dia ya. Oke, selanjutnya. Untuk badannya pertama dibentuk kotak. Kotak. Nah, kemudian dibuat kotak untuk kakinya. oke. Kakinya sudah rata ya. Kemudian untuk menyatukannya gunakan fungsi well. Fungsi Well. well. Oke, hasilnya. Oke. Oke, Untuk tangannya juga kita buat kotak Pak. kotak. Untuk diikat seperti di sini. Kemudian, Tinggal buat tangannya. makanya menggunakan. Tinggal. Oke, free applause. Oke, walaupun gambarnya panjang pendek tangannya, ya, tapi tidak apa-apa ya, pastinya keberanian. Ya, berarti sudah mengerti cara pengerjaannya, prosesnya. Ya, dari kepalanya, untuk lingkaran, dipotong, menggunakan kotak, kemudian membuat tanduknya, ya, menggunakan fungsi well, kemudian menggunakan membuat badannya, ya, itu sangat bagus. Gitu. Keberanian itu yang paling utama, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Dari pelajaran yang kita pelajari untuk saat ini, kesimpulan yang saya dapat adalah saya bisa mengetahui tentang fungsi well, trim, interses, dan simply. Ini dapat menambah wawasan saya dalam menggunakan CorelDRAW dalam mendesain. Oke, terima kasih. Ya, jadi sangat bermanfaat ya telah disimpulkan teman-teman tadi bahwasanya sangat berguna dalam dirinya ya untuk bidang desain. Oke, adapun tugas kamu di rumah ya nanti akan Bapak share LKPD di classroom kita. Bentuk LKPD-nya itu seperti ini. Bapak tunjukkan dulu LKPD-nya. Ini nanti seperti ini bentuk LKPD kamu yang kamu
akan Bapak share di Classroom, ya, akan Bapak share di Classroom, ya. Ini RKPD-nya adalah menjelaskan fungsi ini, capaiannya, kemudian langkah kerja, sketsa awal menentukan posisikan pada teks yang diajukan, lakukan pengolahan gambar digital, menambahkan bagian-bagian yang akan diedit, baru tampilkan hasil akhir menggunakan teknik apa? Yaitu menggunakan ini. Pasti di antara kami pasti pernah menerima brosur, baik itu brosur tentang pendidikan, baik itu brosur tentang alat elektronik, maupun tentang makanan, ya kan? Di dalam itu ada teks, kemudian ada mungkin logo-logo, itu objek. Itulah penggabungan antara objek dan teks, ya. Jadi nanti kamu kerjakan di rumah, gambarnya juga akan Bapak share di Classroom. Kemudian nanti juga akan Bapak share modul, ya, modul atau materi yang kita pelajari pada hari ini, ya, nanti kamu cek di Classroom. Oke, sebelum kita akhiri, kita melakukan post test. Kembali buka alamat link yang tadi. Di situ sudah Bapak share untuk link post testnya di sini. Link post test. Silakan dikopikan pada web browsing kamu, kemudian kerjakan, ya. Ini silakan dikerjakan, waktunya Bapak berikan 10 menit. Terima kasih pada rekan sekalian yang sudah melakukan post test. Dari hasil penilaian yang Bapak lihat sampai akhir pembelajaran ini, dari nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan kamu lumayan bagus, ya, lumayan bagus, terkhusus pada penilaian keterampilan, ya. Bapak sangat apresiasi kreativitas kamu, keaktifan kamu dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, ya. Pembelajaran akan kita tutup sampai di sini. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya, ya, pada materi blended, ya. Seperti yang Bapak katakan awal tadi, kepada teman-teman kamu yang belum datang pada hari ini, diinformasikan agar pada pertemuan berikutnya hadir, ya. Kemudian Bapak mintakan tutup dengan doa. Silakan. Ya, silakan teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada kami yang telah membawa dalam doa. Satu hal yang ingin Bapak sampaikan kepada kami sekalian, dalam kondisi seperti ini tetap jaga kesehatannya, tetap gunakan protokol kesehatan dimanapun akan berada, ya. Setelah ini jangan lupa sampai di luar nanti cuci tangannya, ya. Kemudian langsung pulang ke rumahnya, jangan ada singgah-singgah lagi, ya. Walaupun di luar, ya, banyak yang beranggapan ini sepele, ya. Harapan Bapak kepada kami jangan ikuti, ya, jangan ikuti. Tetap kamu jaga diri kamu, keluarga kamu, ya, lingkungan kamu, terkhusus diri kamu harus kamu jaga, ya. Jangan sampai menyesal, ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan kepada kami sekalian. Terima kasih kepada kami sekalian. Pembelajaran ini Bapak tutup. Selamat siang untuk kita semuanya. Siang. Oke, terima kasih.